Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Ya, saudara, kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah, pada prinsipnya ada 3 kategori karunia, saudara ya. Karunia dari Yesus, karunia dari Bapa, dan karunia dari Roh Kudus. Disebutnya 579. Nah, hari ini saudara kita mau khusus membahas tentang karunia Tuhan Yesus. Karunia Tuhan Yesus itu adalah karunia 5 pelayanan. Ya, 5-fold ministry, 5 pelayanan. Nah, mari kita baca ayatnya. Kita buka saudaraku hari ini di dalam Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Boleh kita baca bergantian, ya nanti lanjut kita sambung Mazmur 68 dan kemudian sampai nanti lanjut lagi ya Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Ya, kita akan baca, saya akan baca satu ayat, saudara lanjut dengan saling bersaut-sautan ya. Nah, saya akan baca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ya, sekarang kita lihat Mazmur 68 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Ya, kita lanjut, kita baca ayat 11 sekarang. Efesus 4, saya mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sama-sama sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang percaya katakan apa? Amin. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia memberikan pemberian-pemberian. Ya, pemberian-pemberian ini adalah doma. Ya, jadi kalau karunia 5 pelayanan disebutnya doma. Ya, kalau karunia motivasi disebutnya karisma. Ya, kalau karunia Roh Kudus disebutnya panerosis. Ya, jadi ini beda. Ini karunia dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menebus kita dari dosa, dia datang ke bumi ini, saudara, mati di kayu salib, kemudian saudara dia menebus kita dari dosa, dan dia kemudian naik ke surga, saudaraku, untuk apa? Untuk memerintah. Dia naik ke surga, saudara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dari situ dia memberi pemberian doma. Nah ini dia, doma. Doma itu apa, saudara? Karunia-karunia. Jadi doma itu sebenarnya orang-orang yang diberi karunia, itu doma, saudara. Ya, jadi hasilnya adalah kita.
Ya, jadi ini hasil penebusan Kristus. Saudara adalah pemberian dari Kristus. Ya, saudara itu pemberian untuk apa, saudara? Untuk supaya membangun rumah Tuhan. Kita ini adalah, saudaraku, ya, anggota-anggota tubuhnya yang diberikan oleh Kristus, saudara, untuk bangun rumah Tuhan, bangun tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus bertumbuh dan mencapai kepenuhannya, saudara. Itu maksudnya, supaya Tuhan bisa berdiam di rumahnya, supaya dia bisa berdiam dalam tubuhnya. Jadi gini, saudaraku, tubuh Kristus itu sudah ada, tapi belum mencapai kepenuhannya. Tubuh Kristus itu sudah ada, tapi masih belum berfungsi penuh. Masih ada yang rusak anggotanya, masih ada yang sakit anggotanya, masih ada yang belum pulih anggotanya. Jadi saudaraku, Tuhan mau tubuh Kristus itu dibangun sampai mencapai kepenuhannya. Nah, tubuh Kristus disebut kepenuhannya Kristus. Apa artinya, saudara? Nah, ini artinya ya, supaya nangkep. Tubuh Kristus, kita itu kepenuhannya Kristus. Atau ganti aja supaya lebih gampang mengerti, kelengkapannya Kristus. The completion of Christ. Kelengkapannya Kristus. Oke, Kristus kepala, kita tubuhnya. Perhatikan saya, saudara. Saya dan kepala saya saling melengkapi. Ada yang bilang amin? Tubuh saya nggak bisa hidup tanpa kepala. Nggak bisa. Tapi kepala saya nggak lengkap kalau nggak ada tubuh. Nah, sekarang fungsi tubuh buat apa? Siapa yang tahu? Apa fungsi tubuh, saudara? Nah, ini dia. Fungsi tubuh adalah untuk mengekspresikan kepala. Itu dia. Kalau kepala mau lakukan apa aja, dia melakukannya lewat tubuh. Jadi sejak Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia ya tidak lagi ya sebagai Kristus pribadi, tapi sekarang dia Kristus korporat. Dia adalah kepala dari sebuah tubuh dan dia mau, saudaraku, mengekspresikan dirinya lewat tubuhnya. Sama kayak kepala saya mau mengekspresikan dirinya lewat tubuh. Contoh, kalau kepala mau berjalan, dia nggak bisa jalan sendiri. Dia berjalan lewat tubuhnya, saudara. Ada yang bilang amin, saudara? Kalau kepala saya bilang lari, tubuh saya ikut. Kalau kepala saya bilang duduk, maka tubuhnya duduk, saudaraku. Ya, jadi tubuh itu ekspresi dari kepala. Nah, saudara, tapi kalau tubuhnya nggak mau taat, kepala nggak bisa diekspresikan. Misalnya, kepala bilang pergi ke toilet, tubuh bilang nggak mau. Lu pergi sendiri. Kepala ke toilet sendiri. Itu namanya leak. Nangkep, saudara? Jadi Kristus itu mau mengekspresikan dirinya lewat tubuhnya. Nah, makanya tubuhnya mesti sehat. Kalau kepalanya bilang bernubuat, ngomong, mulut, diem. Nggak bisa terekspresi sang kepala. Ya. Kalau kepalanya bilang, jangkau jiwa, tangkap jiwa, bawa ke dalam tubuh. Tubuhnya tidak mau taat. Tidak mau, saudaraku, mengekspresikan kepala. Enggak bisa, ini tubuh yang tidak sehat. Nah, maka saudara, tubuh itu perlu dibangun supaya sehat. Nangkep, saudara? Jadi tubuh Kristus itu bukan belum ada ya, jangan salah. Ada orang ngajar, tubuh Kristus belum ada. Makanya mesti dibangun supaya jadi ada. Itu secara teologi salah. Tubuh Kristus sudah ada, tapi belum mencapai kepenuhannya. Ya, tubuhnya masih sakit, masih ada yang belum berfungsi, makanya perlu dibangun. Nah, gimana dibangunnya?
Nah, saya suka sekali ilustrasi dari seorang hamba Tuhan namanya Ray Stedman. Ya, ini hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, dipakai Tuhan, dia saudara hamba Tuhan yang menjelaskan ya apa itu tubuh Kristus. Ya, bagaimana tubuh Kristus bisa berfungsi dengan baik. Nah, mari kita lihat saudara, ilustrasi ini bagus sekali. Sebuah tubuh akan sehat sekali saudara, kalau dia ada 4 sistem di dalamnya. 4 ini bisa jadi 5 nanti. Yang pertama saudaraku, tubuh itu harus punya sistem tulang dan otot. Ya, tulang dan otot. Langsung keluarin aja bawahnya. Inilah sistem apostolik saudara. Ya, tubuh itu mesti ada tulangnya dan otot. Kalau enggak dia enggak punya apa? Enggak punya penopang. Kayak bangunan enggak punya fondasi, saudara. Bangunan kalau enggak punya fondasi roboh. Nah, tubuh Kristus harus ada prinsip apostolik, itulah dasarnya. Ya, saudara, gereja itu tubuh Kristus, ya, itu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah apa, saudara? Dasar apostolik, ya. Jadi, saudara, ini prinsip yang sangat penting. Fondasi gereja itu adalah, saudara, apa, saudara? Di atas dasar para nabi dan para rasul. Ya, satu hari Tuhan Yesus tanya sama Petrus, Petrus, ya, menurut kamu saya ini siapa? Petrus bilang, engkaulah ya anak Allah yang hidup. Ya, dia bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Tuhan bilang, atas dasar pewahyuan inilah gerejaku dibangun. Ya, jadi ini prinsip apostolik, saudara. Apostel itu meletakkan dasar. Ya, supaya tubuh Kristus ada kerangkanya, ada ototnya, dia bisa kuat, dia bisa bergerak, saudara. Itu apostolik. Nah, di dalam tubuh yang sehat ada sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf, saudara? Coba, kalau nggak ada syaraf, tubuh kita apa? Lumpuh, ngerti saudara? Ya, kepala mau gerakkan tubuhnya nggak bisa. Syarafnya apa saudaraku sudah tidak berfungsi, itu namanya piansui. Nah, saudara, ada komsel piansui, ya, anggotanya sebagian nggak bisa connect sama kepala, ya saudara, tapi hanya sebagian yang connect. Ini namanya saudara unsur profetik, ya. Jadi profetik itu gini, semua anggotanya saudara bisa connect sama kepalanya dan mengekspresikan kepalanya. Itu tubuh yang sehat, setuju? Nah, sama komsel yang sehat harus semua anggotanya connect sama kepalanya. Bukan hanya waktu hari komsel, tapi di luar hari komsel connect sama kepalanya dan bisa mengekspresikan kepalanya. Itulah tubuh yang sehat. Makanya komsel harus bersifat profetik. Supaya kalau orang datang ke komsel saudara, mereka bisa bilang begini, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Masih ingat saudara? Wow. Tuhan ada di sini, saya ketemu Tuhan karena ada manifestasi Tuhan. Sang kepala bisa dimanifestasikan. Itulah unsur apa saudara? Ya, profetik. Kemudian tubuh yang sehat harus ada sistem pencernaan. Nah, Ray Stedman menjelaskan saudara, sistem pencernaan itu gini. Kita ambil materi atau makanan dari luar, kemudian dicerna, dan sehingga menimbulkan apa saudara? Ya, dapat makanan, sel-selnya bermultiplikasi, sel-selnya bertambah. Betul? Sel yang mati diganti jadi sel yang hidup.
Inilah penginjilan. Makanya saudaraku, di dalam komsel harus ada penginjilan. Kalau tidak ada penginjilan, komsel itu lama-lama ya saudara, MPP, mati pelan-pelan ya saudara. Makanya tubuh Kristus mesti ada penjangkauan terus. Ini sistem pencernaan supaya multiplikasi terus. Nah, kemudian cukup enggak? Dalam tubuh perlu sistem sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah gunanya buat apa, saudara? Ya, oksigen, supaya dapat oksigen dari paru-paru, disedot oksigen. Ya, kemudian oksigen itu dibagi ke seluruh sel. Ya, dan cukup, saudara? Enggak. Ya, darah juga bukan hanya berfungsi membagi oksigen, tapi darah berfungsi mengambil racun-racun dari sel yang enggak berguna, bahkan yang berbahaya, dibuang lewat apa, saudara? Keringat, dibuang lewat apa, saudaraku? Ya, napas yang kita keluarkan, dibuang lewat apa, saudara? Lewat ya air seni. Nah, kemudian saudara, inilah prinsip apa, saudara? Ya, penggembalaan dan pengajaran. Penggembalaan itu adalah caring, saudara. Di dalam tubuh Kristus kita harus care satu dengan yang lain. Kalau ada anggota lain yang sakit, kita mesti care, saudara. Kalau ada anggota yang lain yang gak sehat, kita mesti care, saudara. Ya, karena itulah tubuh yang sehat. Caring satu dengan yang lain. Kita mau tahu kenapa anggota yang lain itu enggak bertumbuh. Kenapa dia udah 10 tahun jadi orang Kristen, berantem terus sama istrinya. Nah, harus di-care. Dicari tahu kenapa dia enggak sehat. Nah, kemudian saudara, kalau dia enggak sehatnya di mana, diobati. Kan gitu, saudara. Diberi makanan yang cukup buat dia, saudara. Nah, jadi kita simpulkan ya, nah kata kuncinya gampang, saudara. Kalau apostolik itu kata kuncinya build and send. Membangun dan mengutus, itulah prinsip apostolik, saudara. Ya, kalau prinsip profetik itu connect dengan kepala dan manifest sang kepala. Kalau saudaraku penginjilan itu go, pergi, and win, memenangkan, saudara. Nah, kalau penggembalaan sama pengajaran itu biasanya satu kesatuan. Ya, makanya banyak penafsir Alkitab bilang sebenarnya 4 jawatan. Karena yang terakhir ini kerjasama. Ya, care and feed. Ya, itu dia, saudara. Nah, inilah sistem-sistem yang harus ada di komsel, saudara. Di dalam tubuh Kristus. Ya. Nah, untuk supaya sistem ini ada, saudara, maka tubuh itu perlu dibangun. Maka Tuhan memberi pemberian kepada tubuhnya. Ada orang yang lebih apostolik nanti. Ada orang yang lebih profetik, ada orang yang lebih penginjilan, ada orang yang lebih bersifat penggembalaan, ada orang yang bersifat pengajaran. Semua orang kudus diberi karunia-karunia secara khas. Nah, kita mesti lakukan 5-5-nya bersama dalam komsel, ya. Tapi dalam melakukan 5-5-nya nanti ada spesialisasi, saudara. Ada orang yang lebih apostolik. Wah, dia bisa merintis komsel, saudara. Ini lebih apostolik dia. Ada orang nanti lebih profetik dia dari yang lain. Dia lebih bisa bernubuat di dalam komsel. Ada orang yang lebih bisa penginjilan. Ada orang yang lebih bisa menggembalakan. Ada orang yang lebih bisa mengajar. Nah, tiap orang ada karunianya, doma. Jadi saudara, tidak ada di sini yang tidak punya karunia 5 pelayanan. Semua ada. Coba bilang sama sebelahnya, kamu punya karunia 5 pelayanan. Nah, kita sekarang melihat, saudara. Jadi karunia pelayanan itu ada 3 tingkat. Next, kita mau lihat, saudara. Nah, setiap orang kudus mesti melakukan 5 pelayanan ini.
Karena dibilang begini, Tuhan memberikan ya 5 pelatih, yaitu rasul, nabi, guru, penginjil, dan penginjil, guru, dan pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, supaya orang kudus bisa melakukan 5 pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan terpenting dalam gereja adalah Efesus 4 ini, saudara. Membangun tubuh Kristus. Nah, gereja sekarang aneh, saudara. Mereka datang bukan melakukan pembangunan tubuh Kristus. Mereka datang untuk entertainment. Ya, makanya kita nggak mau jadi gereja yang begitu. Yang datang ya saudara, berdiri sedikit, duduk sedikit ya saudara. Ya, dukri, terus nyanyi sedikit, doa sedikit, liatin pendeta sedikit, saudara. Terus kasih uang sedikit, dan terakhir tidur sedikit, saudara. Coba bilang sama sebelahnya, saya kenal orang itu, bilang ya. Kamu kenal orang itu yang berapa D itu ya, datang, duduk, dengar, duit, dan terakhir maaf. Dungu. Jangan, semoga kita jangan begitu ya. Nah, saudara-saudara, gereja bukan begitu, bukan. Gereja itu kita datang hari Minggu, kita diperlengkapi, saudara, dilatih supaya kita semua, saudara, semua orang kudus bisa melakukan 5 pelayanan. Nah, di mana 5 pelayanan ini? Di Komsel. Ya, gereja itu unit dasarnya Komsel. Jadi lakukan 5 pelayanan di Komsel, saudara. Nah, jadi kalau ditanya, Pak Edi, apa agendanya Komsel? 5 pelayanan ini. Ada enggak kamu 5 pelayanan? Enggak ada. Ya jangan heran, Komselmu bukan Komsel sejati, Komsel-komselan. Ya saudara, jadi Komsel itu harus ada 5 pelayanan. Nah, gimana supaya melakukan 5 pelayanan ini? Nah, makanya kita semua mesti praktek 5 agenda ini. Jadi semua orang kudus, saudara, mesti praktek 5 pelayanan ini. Nah, dalam melakukan 5 pelayanan ini, nanti ada spesialisasi. Spesialisasi itu apa? Ada orang yang lebih apostolik, ada orang yang lebih profetik. Nah, kasih contoh, saudara. Kalau kita lihat Kisah Rasul 21, ada 3 tingkat 5 pelayanan di sini. Khususnya dalam hal bernubuat atau karunia profetik. Oke, nah kita lihat ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid, siapa? Murid-murid, ya ini semua ya murid-murid. Dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Jadi waktu ada di Komsel, Paulus kunjungan Komsel, saudara, tiba-tiba seluruh anggota Komsel bernubuat. Ya, oleh bisikan roh. Jadi mereka sampein pesan Tuhan. Makanya waktu itu Komsel itu sangat profetik, saudara. Ya, kamu akan mengalami ini di Yerusalem. Ya, akan ada masalah, kamu akan ditangkap, kamu akan mengalami aniaya. Mereka sampaikan pesan Tuhan. Nah, inilah yang dibilang gini, 1 Korintus pasal yang ke berapa saudara? 14 ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang lepas seorang, supaya kamu semua belajar dan diteguhkan. Ya, jadi semua boleh bernubuat, ini level 1. Nah, beberapa ayat kemudian, tunggu, belum, balik. Beberapa ayat kemudian, ya ini ayat tadi ya, dikatakan begini, ayat yang ke-9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Perhatikan, ini di Komsel lain lagi saudara. Filipus punya 4 anak gadis. Semuanya beroleh karunia untuk bernubuat. Nah ini level 2. Jadi semua boleh bernubuat itu level 1. Level 2, orang yang punya karunia bernubuat.
Nah ini biasanya nggak lebih dari 4. Jadi jangan heran kalau komsel saudara, ya nggak semuanya punya karunia nubuat. Tapi semua boleh bernubuat, didorong. Ya, tapi biasanya paling banyak 4 orang di komsel itu ada karunia nubuat. Nah orang yang punya karunia nubuat dia lebih mudah bernubuat dari orang biasa. Gak usah belajar dia bisa bernubuat, ya dia beroleh karunia. Tapi kalau level 1 mesti belajar katanya. Nah makanya di komsel saudara yang punya karunia nubuat bernubuatlah. Ya bernubuat. Nah saudara kemudian cukup enggak? Enggak, lihat lagi ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah ini level 3 saudara. Ini nabi, ini pelatihnya, equipernya. Ya, jadi semua karunia saudara 3 tingkat. Semua orang boleh saling mengajar, tapi ada orang punya karunia mengajar, tapi ada orang guru. Mungkin guru kayak saya lah ya. Saya equipernya. Tapi ada saudara yang punya karunia mengajar. Bisa. Saudara lebih bisa mengajar dari orang biasa. Tapi semua orang di komsel disuruh saling mengajar. Nah semua orang disuruh saling menggembalakan, caring. Tapi ada orang yang punya karunia belas kasihan. Dia lebih bisa menggembalakan dari yang lain. Tapi dia bukan gembala 5 pelayanan. Ya, kalau gembala 5 pelayanan mungkin itu kayak Pak Tirto, Korwil ya. Itu ya saudara dia gembala 5 pelayanan. Ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi ini yang Tuhan berikan. Jadi saudara itu semua ada karunianya dan harus dipakai. Nah kita lihat, jadi ada 3 tingkat karunia. Cepat aja, next gambar berikutnya bisa ditampilkan. Oke, sebelumnya ya, nah kita lihat. Jadi saudara supaya semua orang bisa berfungsi membangun rumah Tuhan, maka mereka perlu diperlengkapi. Ya, katanya semua orang kudus perlu diperlengkapi. Nah, apa artinya diperlengkapi? Kata diperlengkapi, katartismos, artinya unik sekali. Coba perhatikan saudara. Katartismos itu dalam bahasa aslinya artinya ya memulihkan tulang yang patah atau terkilir, itu artinya katartismos. Jadi itu istilah kedokteran. Kalau ada tulang patah saudara, disambung lagi, itulah katartismos. Kalau ada tulang yang keluar dari sendinya, dibenerin lagi saudara, itulah katartismos. Ya, jadi itu istilah tubuh. Ya, jadi di sini saudara, ya, yang mau dikatakan adalah begini saudara. Jadi arti kata memperlengkapi, katartismos itu artinya begini. Memulihkan, membuat sehat, membuat mampu, membuat lengkap. Sehingga anggota tubuh, ya, agar setiap anggota tubuh berfungsi dengan baik. Ya. Jadi supaya tiap anggota berfungsi dengan baik, makanya perlu diperlengkapi, dilatih. Jadi diperlengkapi itu apa saudara? Disembuhkan. Makanya kalau saudara nggak disembuhkan, saudara nggak bisa berfungsi. Karena saudara tulang yang patah itu perlu disembuhkan, ya, dipulihkan, dibuat sehat, dibuat mampu, tuh mampu saudara. Ya, dan dibuat lengkap. Makanya banyak gereja nggak ada equipping saudara. Maka jemaatnya rusak terus, sakit terus. Datang ke gereja, duduk dengerin khotbah 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Karena nggak ada katartismos ini saudara. Nah kita gereja yang percaya kepada ya katartismos. Di mana setiap anggota tubuh mesti dipulihkan, mesti disembuhkan,
Ya, bukan cuma pulih dan sembuh, dia mulai berfungsi dalam tubuh, saudara. Tangan jadi tangan, kaki jadi kaki, mata jadi mata, telinga jadi telinga. Barulah tubuhnya saudaraku sehat. Dan tadi itu mencapai kepenuhannya. Kristus dapat apa saudaraku? Ya berfungsi apa? Mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Nah, untuk itu saudara, ya di kita ada yang namanya saudaraku? Ya, Equipping School of Ministry, ISOM. Nah, nanti tahun depan saudara, kita semua akan diperlengkapi sesuai karunia-Nya. Ya, orang yang punya karunia belas kasihan, dia punya panggilan melayani penggembalaan. Dia akan di-equip terus saudara. Supaya dia mampu dipakai Tuhan, dahsyat bisa nyembuhin orang lain di komselnya saudara. Ya, dia bisa memulihkan orang lain. Dia bisa saudaraku menolong orang lain yang terluka sehingga pulih. Tapi dia sendiri dulu mesti pulih. Ya. Nah, orang yang punya karunia kepemimpinan apostolik, dia dilatih saudara, sampai dia bisa jadi perintis komsel, perintis jemaat, bahkan ada nanti yang bisa dipanggil Tuhan untuk ke suku tertentu, untuk menjadi misionaris, yaitu namanya School of Mission, saudara. Ya, nah orang yang punya saudaraku karunia mengajar, akan dilatih saudara. Supaya dia ngerti doktrin-doktrin dasar yang penting. Supaya saudaraku dia jadi penjaga doktrin. Jangan sampai saudaraku gereja Tuhan saudaraku terima ajaran-ajaran yang gak benar seperti yang hari-hari ini sedang viral. Ya, yang gak percaya Tritunggal, yang gak percaya Yesus adalah Allah sendiri. Yang Yesus adalah logos firman Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dia nggak percaya itu ajaran sesat. Saudaraku, jangan kita ikutin. Nah, kita mesti belajar nafsir Alkitab itu yang benar. Ya, jangan sampai kita pakai ilmu comotologi dan cocokologi. Ya, nanti kita salah ngerti. Ya, kita akhirnya sesat. Dengar, orang yang sesat doktrinnya tidak selamat. Jangan main-main sama ini saudara. Enggak selamat. Contoh, kalau saudara enggak percaya Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Ya, saudara hanya percaya dia manusia sempurna aja. Dia bukan Allah. Dia bukan firman yang menjelma jadi manusia, tapi dia manusia sempurna yang diisi dengan apa saudara? Ya, dengan firman, dan firman itu dianggap siapa saudara? Bapak. Waduh, kacau ini. Ini kacau saudara. Kalau saudara percaya doktrin yang begitu, enggak selamat. Kenapa? Karena juru selamat harus manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya, baru kita bisa selamat. Ada yang bilang amin? Nah, makanya saudara, mesti orang-orang yang punya karunia mengajar dilatih supaya mereka bisa ya mengajarkan pengajaran yang benar di dalam komsel, jangan ngaco-ngaco, sesat-sesat. Nangkep? Nah, semua orang akan dilatih saudara. Yang punya karunia menasehati, wow. Ya, ini dia adalah encourager. Kita saudaraku akan latih dia untuk dia jadi motivator yang luar biasa di komsel. Dia bisa kayak Barnabas menasehati orang supaya orang itu tetap setia, jangan mundur, jangan padam, tapi dia tetap setia. Itu Barnabas. Dia mengencourage orang-orang Kristen baru supaya bertumbuh, jangan nyerah. Karena masuk dalam kerajaan Allah, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Makanya dia encourage mereka juga. Nah, Barnabas, the son of encourager, juga adalah orang yang apa saudara? Dia pemenang jiwa.
Jadi dia di dalam ya jemaat, dia dilatih supaya apa saudaraku, dia mengerti menginjil, memenangkan jiwa. Ya, makanya Komsel kalau ada 5 ini saudara sehat. Nah, kita lihat cepat-cepat saudara ya. Nah, jadi ada 3 tingkat, next, terus keluarin semuanya. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, guru dan gembala dan guru. Ini pelatihnya, ini tingkat 3 saudara. Nah, ada pertanyaan, Pak Edi, apa masih ada rasul dan nabi? Nah, Oke, saya jawabnya begini, karena ini ascension gift, ya pemberian sesudah Kristus naik ke surga, ya. Jadi ini bersifat fungsional, oke, ini fungsional, bukan jabatan. Nah, rasul nabi yang nulis Alkitab, ya, yang apa saudaraku, yang nabi-nabi. Ya, itu adalah menubuatkan tentang ya Mesias. Kemudian rasul-rasul meneguhkannya, itu udah enggak ada. Itu sudah jadi apa? Fondasi gereja. Ya, jadi rasul nabi di sini bukan rasul nabi yang menjadi dasar gereja, bukan. Itu Efesus 2 ayat yang ke-20, itu has been built. Bahasa Inggrisnya saudara itu past tense, sudah dibangun. Jadi waktu Paulus tulis surat ini, itu udah dibangun di atas dasar rasul dan nabi itu saudara. Ya, pengajaran rasul dan nabi. Nah, tapi ini fungsional. Jadi ada nggak rasul? Ada, tapi itu fungsional. Bukan kedudukan. Makanya Abalef nggak percaya, ya kita cetak kartu nama, Rasul Iwan. Wah serem banget. Ya, Rasul siapa? Ayub Bansole. Atau Rasul Edileo. Enggak, kita enggak percaya yang gitu saudara. Ya, ini bukan jabatan, ini fungsi. Ya, jabatan gereja itu cuman penatua dan diaken. Kita semua penatua. Nah, nanti penatua-penatua ada spesialisasinya. Kayak gini saudara, dokter ya semua sama dokter, tapi ada dokter yang spesialisasinya jantung, ada dokter yang spesialisasinya tulang, ya ngerti ya saudara. Jadi penatua itu ada spesialisasinya. Ya, Pak Iwan mungkin lebih profetik, ya Pak Lukas lebih apostolik, saya lebih teaching, ya Pak Tirto lebih apa dia saudara? Dia lebih banyak apanya, gembalanya saudara. Ya, nah ini 5 namanya 5 pelayanan, 5 pelatih lebih tepat. Nah kemudian level 2 saudara itu yang kuning, ada orang yang punya karunia memimpin. Ya saudara, itu kepemimpinan apostolik. Ya, ada orang yang punya karunia nubuat, ada orang yang punya karunia menasehati, ada orang yang punya karunia belas kasihan, punya karunia mengajar, ini level 2. Tapi semua kita disuruh apa saudara? Saling membangun dan kita merintis Komsel. Kita semua disuruh boleh bernubuat, ya. Dan kita disuruh memenangkan jiwa bersama-sama. Kita semua disuruh saling care dan saling mengajar. Nah ini 3 tingkat saudara. Kalau kita semua saudara diperlengkapi, nanti yang tingkat 1 bisa jadi tingkat 2 saudara. Ya, karena semua orang pasti ada tingkat 2 ini pasti ada. Spesialisasinya ada. Dan nanti sebagian orang, gak semuanya, bisa juga tingkat 3. Ya. Nah ini hanya bisa terjadi kalau dilatih terus jemaat saudaraku oleh 5 pelayanan itu. Nah sekarang yang terakhir, hasilnya apa? Kalau ada 5 pelayanan ini saudara, mari kita lihat. Yang pertama, kita akan mencapai saudaraku ya kesatuan iman. Nah nanti saudara kita satu imannya.
Sekarang mungkin masih suka apa saudara? Tengkar ya. Ya belum mencapai kesatuan iman, ribut terus kelompok ini sama kelompok ini ribut ya. Saudara, doktrin-doktrin sekunder nanti akan mulai saudaraku ya mencapai kesatuan imannya. Ya, orang yang Armenian, orang yang saudaraku Calvin, ya mulai ada apa saudaraku, pengertian satu dengan yang lain. Bisa melihat sisi yang satu, oh ini yang benar, yang baik, ini sisi yang benar, yang baik. Ya saudaraku, nah itu terjadi kesatuan iman. Ya, terus apalagi saudara? Yang kedua, next, ya saudara akan mencapai pengenalan atau pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah ini dia. Ya, nanti kita kalau terus bangun tubuh Kristus, baru kita mencapai ini saudara. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah kata pengetahuan di sini saudara adalah epigenosis. Ya, jadi bukan sekedar gnosis. Kalau gnosis itu pengetahuan otak aja. Gnosis perlu, ya. Misalnya gini, siapa Yesus itu? Pengetahuan otaknya bilang, oh Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan, dia adalah anak Allah. Dia adalah ya Allah 100%, manusia 100%, ya. Nah, dan sebagainya. Saudara bisa ngejelasin. Bagus. Tapi itu baru sampai pengetahuan otak. Oke? Tapi kalau kita terus hidup dalam tubuh, ya, terus tubuh dibangun, saudara. Nah, kita mencapai pengetahuan yang tertinggi, saudara. Kita mencapai epigenosis. Nah, saudara boleh catat apa itu epigenosis. Ya, pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang dalam. Pengetahuan yang persis, tepat. Ya, pengetahuan yang bukan cuma teori, saudara. Tapi pengetahuan yang dalam, yang di sini. Ya, nah kalau udah capai itu saudara, udah nggak bisa lagi terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, nggak bisa. Sekarang orang Kristen masih terombang-ambing. Pak Edi, saya lihat YouTube ini bilang begini, YouTube ini bilang begini, gue pusing ah. Nah orang yang pusing adalah orang yang nggak pernah hidup dalam tubuh Kristus, pusing dia. Tapi kalau saudara hidup dalam tubuh Kristus nanti dan bangun rumah Tuhan terus dengan 5 karunia ini, saudara akan mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga saudara tidak terombang-ambing lagi oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi saudara memegang kepada apa? Kebenaran dalam kasih. Nah ini saudara. Kita mau mencapai ini kan, maka harus bangun rumah Tuhan. Terus bangun rumah Tuhan saudara. Baru jadi ya. Terus, nah saya mau ingetin dulu saudara, Alkitab bilang gini saudara, nanti pada akhir zaman saudara, ada banyak orang yang secara lahiriah mereka itu kelihatan beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Dan ada perempuan-perempuan yang memasuki rumah-rumah yang mencoba menyesatkan ya orang-orang percaya saudara. Mereka ini hidup dalam hawa nafsu. Dan dibilang begini saudaraku, yang walaupun senantiasa ingin diajar, tapi tidak pernah sampai kepada epigenosis tadi. Enggak pernah sampai kepada pengenalan akan kebenaran. Nah ini bahayanya saudara. Makanya tolong jangan jadi orang Kristen yang independen. Banyak orang Kristen pikir, oh saya yang penting ya, saya hari Minggu ibadah kok.
tapi nggak pernah on-site ibadahnya. Hanya online. Dia nggak pernah bersekutu dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Dan dia pikir, saudaraku, dia bisa berubah karena pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat lewat YouTube. Pengetahuan itu nggak merubah saudara. Saudara boleh tahu banyak, tapi itu bahkan saudara jadi orang yang suka menilai orang lain. Saudara paling benar, ya. Pengetahuan penting, ya. Yang gnosis itu penting, tapi kita harus mencapai epignosis. Nah, nanti banyak orang di akhir zaman nggak mencapai itu, saudara. Oh, kalau cuman mau dapat gnosis gampang. Bentar lagi namanya artificial intelligence. Saudara mau tahu apa? Klik aja, keluar semua saudara. Tapi pengetahuan yang demikian tidak merubah hidup saudara. Karena hanya pengetahuan otak. Saudara mau berubah, harus hidup dalam tubuh. Bangun tubuh, gunakan karunia-karunia. Nah, kita gereja yang percaya ini saudara. Ya, makanya saudara, ayo kita semua saudaraku setia. Jangan jadi orang Kristen independen. Ya, jangan jadi orang Kristen yang apa saudara, ada orang Kristen sok tahu. Ya, karena pengetahuan itu hanya pengetahuan membesarkan diri saudara. Tapi kasih membangun. Nah, mari kita setia saudara. Ya, sehingga kita dewasa penuh. Terakhir, ya. Dan mencapai apa saudara? Ini dia saudara. Kepenuhan Kristus. Nah, yang tadi kalau tubuhnya udah sehat semua saudara, tubuhnya jadi kepenuhan sang kepala. Kepala mau apa aja, dia bisa gerakkan tubuhnya. Makanya kepalanya bilang nginjil, tubuhnya taat nginjil. Kepalanya bilang sembuhin orang itu, dia sembuhin orang itu. Kepalanya bilang transformasi masyarakat, transformasi masyarakat. Sembuhin orang gila ini, sembuhin orang gila saudara. Saudara mau mencapai itu saudara? Harus ada 5 pelayanan. Bilang sama sebelahnya, 5 pelayanan saudara. Kalau enggak ada, enggak terjadi. Makanya jangan mimpi gereja kalau enggak ada 5 pelayanan bisa mencapai itu, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, kita mau jadi gereja, saya enggak bilang kita paling baik, enggak. Tapi kita percaya apa kata Alkitab. Amin, saudara. Siapa yang mau saudaraku terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, pembangunan tubuh Kristus, saudara mau terlibat, mau diperlengkapi, amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Nah, kita mau sama-sama saudaraku berdoa supaya kita semua terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan kami boleh Tuhan mengerti pembangunan rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karunia yang Kau berikan Tuhan. Kami semua memiliki kekhususan untuk Tuhan kami boleh berfungsi dalam tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebagai komitmen kita saudara, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Terima kasih Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Benar Tuhan, dalam segenap jalan-Mu. Seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus.
Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Oh, muliakan namamu, memuliakan namamu, oh, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saudara, saya mau saudara pegangan tangan berdua bertiga, saudaraku. Kita mau berdoa sepakat. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, kami membuat komitmen. Kami mau melakukan pelayanan yang terpenting dalam gereja Tuhan. Membangun tubuh-Mu Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembangunan tubuh-Mu. Tuhan, padahal Engkau ingin tubuh-Mu mencapai kepenuhannya Tuhan. Tuhan, kami doakan setiap kami Tuhan boleh menjadi anggota tubuh yang tahu apa fungsi karunia-Nya Tuhan. Dan kami gunakan untuk membangun tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami dikuatkan dan kami mau taat melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, silakan duduk. Kita saksikan yang satu ini saudara. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Apakah saudara tetap semangat ya mau membangun rumah Tuhan dimulai dari saya? Nah saudara, salah satu fokus kita ya pada bulan ini adalah saudara kita mau berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat saudara, kegunaan karunia adalah agar kita pergunakan karunia-karunia kita untuk membangun rumah Tuhan. Bukan hanya itu saudara, tapi juga ya kita menggunakan karunia-karunia kita ya untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia kehidupan sehari-hari, di dunia kerja di mana kita berada. Ya, karena itu saudara, mari kita terus belajar, kita terus praktekkan prinsip-prinsip ini dan mari kita berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan berdasarkan hasil pendataan jemaat melalui Google Form beberapa minggu yang lalu, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang bertanya tentang apakah saudara sudah mengikuti KHB atau belum, dan ternyata cukup banyak juga yang belum mengikuti KHB. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada bulan Agustus, tepatnya mulai tanggal 13, 20 dan 27 Agustus, kita akan mengadakan KHB, yaitu Komitmen Hidup Berjemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum, mungkin saudara sudah lama berjemaat tapi saudara belum pernah mengikuti, nah inilah waktunya buat saudara bisa mengikuti KHB ini. Demikian juga buat saudara yang sudah menyelesaikan SPK tahun lalu dan tahun ini, ya ada 3 angkatan. Nah, saudara juga yang sudah mengikuti SPK sampai selesai, saudara juga supaya mengikuti komitmen hidup berjemaat ini. Tujuannya adalah supaya saudara semakin mengerti mengapa setiap kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Nah saudara, pastikan saudara segera mendaftar dan mencatat tanggal-tanggalnya, yaitu tanggal 13,
tanggal 20 dan tanggal 27 Agustus, dan akan diadakannya karena ini hari Minggu, saudara, kita akan mengadakan 2 kali. Jadi untuk saudara yang beribadah 1 dan 4, nanti saudara bisa mengikuti yang jam setengah 10. Nah, bagi saudara yang beribadah di ibadah 2 dan ibadah 3, saudara bisa mengikutinya di jam 12. Ya, jadi ada 2 kali diselenggarakan KHB ini dalam setiap minggunya, sehingga seluruh jemaat ya dapat mengikuti komitmen hidup berjemaat ini. Demikian juga saudara, saya mau sampaikan bahwa SPK pemenang akan dimulai lagi, yaitu di bulan September, tepatnya tanggal 3 September akan dimulai kelas pertama untuk SPK pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang memfollow up, saudara sedang mendoakan, yang menjadi VIP list saudara, boleh diinfokan kepada mereka dan segera daftarkan untuk mengikuti SPK pemenang di bulan September yang akan datang. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan hal ini, dan saudara juga boleh menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya memperkenalkan firman Tuhan kepada setiap anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab oleh setiap orang tua di tempat ini. Itu sebabnya kami sebagai gereja Tuhan rindu untuk memperlengkapi, berdampingan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam memperkenalkan firman Tuhan buat setiap anak-anak. Pada hari ini, Minggu 6 Agustus 2023, Gereja Anak Abakits akan mengadakan Parents Meeting atau pertemuan orang tua khusus untuk orang tua anak-anak kelas 1 sampai 6 SD di ruang Kain lantai 3 pukul 11 sampai 12 siang. Bapak Ibu perlu catat bahwa pertemuannya adalah hari ini pukul 11 sampai 12 siang. Mari Bapak Ibu, kami rindu untuk menjadi mitra Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk bisa memperkenalkan firman Tuhan kepada setiap anak-anak mulai dari masa muda mereka. Tuhan Yesus memberkati. Just Worship Hymn bulan Agustus diadakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 2 siang di ruang Kana 1. Wanita Bijak Modul 1 diadakan pada 22, 23, dan 30 September 2023 pukul 8.30 hingga 3 sore. Dan wisuda diadakan pada 7 Oktober 2023 pukul 15.30. Biaya pendaftaran sebesar Rp450.000 dan early bird Rp400.000. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Haleluya.